Tentunya dengan saya Rizwesdi, channel saya kali ini saya bakal unboxing lagi sesuai permintaan kalian gitu ya. Di episode-episode yang lalu banyak banget yang komen, "Bang, unboxing Puma dong, Puma." Yap, di video kali ini atau di episode kali ini saya ada kesempatan untuk unboxing dan review Puma Future 5.3 dan ini versi middle grade-nya, men. Dan ini bisa dinamain itu versi yang Spark Pack gitu ya. Warna yang sebelum pandemi gitu ya sempet dikeluarin, dan yang make itu untuk Puma Future sekedar info itu Griezmann gitu ya, terus ada Marco Reus. So gimana detailnya dan seperti apa gitu ya produknya, yuk kita lihat produknya bareng-bareng. Nah, ini dia Puma Future 5.3 ya. Langsung saja kita buka boxnya. Nah, ini dia ya, ini original karena versi fake, replika atau KW nya itu nggak ada yang versi poin 3 nya, jadi langsung poin 1 ya untuk versi replikanya atau fake nya atau KW nya. Oke, langsung saja kita keluarin, men, dari boxnya. Nah, ini dia sudah aku keluarin ya, Puma Future 5.3 FG. Oke, seperti ini ya. Dari samping seperti ini, depan seperti ini ya, dan kaki bagian dalam seperti ini, belakang seperti ini. Oke, dari samping seperti ini ya. Ini perpaduan 50% kulit sintetis, 20% bahan rajut ya untuk pengait talinya ini, dan 30% knit di bagian foot tube sini ya. Dan ini keren sih menurutku. Dan ini warna Spark Pack ya. Jadi yang Puma One juga sama ya, warnanya seperti ini. Jadi kayak fold gitu ya. Di sini kita dapat tulisan Future di sini di bagian samping. Ada rajutan sini untuk mengaitkan talinya. Jadi variasi cara narinya itu keren gitu ya, bisa bervariasi. Oke ya. Dan di sini ya motifnya sama seperti rajutan sini itu, cuma di sini kan motif aja. Cuma di bagian depan sini ada grip gitu ya. Jadi di sini itu benar-benar bertekstur gitu ya. Kalau di bagian sini itu nggak ada tekstur sama sekali. Oke, di bagian depan seperti ini. Di bagian depan ya motifnya sama seperti rajutan di sini ya, bertekstur juga. Talinya tali pipi ya. Model cara nalinya itu dikaitin seperti ini. Ini bisa lashless juga ya. Ini keren menurutku. Bahan polyester. Di bagian atas ini knit ya, nyambung sampai di sini, sampai ke sini itu nyambung bagian lidahnya. Terus ada tulisan net fit di sini ya. Terus ada logo Puma di sini. Oke. Di bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar ya. Ada rajutan di sini. Keren ya. Di bagian belakang juga sama gitu ya, motifnya seperti rajutan, cuma ini nggak bertekstur. Dari tengah ke depan sini bertekstur, gripnya tuh bagus banget gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakang kita dapat logo Puma ya, dan ada motif hitam di sini ya, keren menurutku. Naik ke foot tube ya, terus garisnya lurus banget gini ya. Kalau original tuh benar-benar bagus dalam segi pengerjaan secara detail gitu ya, itu keren. Oke, kita dapat knit yang fleksibel gitu ya. Oke, di bagian tumit ini ada busa lumayan empuk, dilapisi bahan sintetis. Di bagian padding nggak ada busa sama sekali, cuma menurutku ini cukup nyaman ya. Bagian insole itu cukup empuk, nggak bisa dilepas ya. Bahannya bahan fabric, pelapisnya ya, keset enak gitu ya. Bagian dalam depan juga ada pelapisnya yang cukup lembut ya, tapi ada grip bagus banget. Oke, kita beralih ke bagian outsole atau sopletnya seperti ini ya. Sopletnya ada perpaduan cleat sama bulat di sini ya. Terus di tengah-tengahnya ini ada grip logo Puma di sini, keren banget menurutku ya. Di bagian belakang nggak ada apa-apa lagi. Oke ya, kita coba
timbang ya berat dari sepatunya. 244 gram. Oke, untuk ukuran sepatu akselerasi menurutku cukup lah ya, karena ya balik lagi men, sepatu akselerasi itu ya seperti ini gitu ya, nggak lebih dari 250 gram. Oke, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia ya, detail dari Puma Future 5.3 versi Spark Pack gitu ya. Oke, ini first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya. Meskipun ada gridnya, ini cukup mudah karena gridnya juga cukup fleksibel gitu ya, lentur. Jadi setelah kaki masuk ke dalam sepatunya itu nyaman banget, empuk, enak gitu ya. Terus gripnya itu luar biasa banget gitu ya di bagian insole-nya gitu ya, ketambah lidah yang menyatu dengan uppernya, serta penambahan tali yang menambah grip saat sepatu ini dipakai. Jadi kualitas lockdown-nya itu bagus banget gitu ya untuk Puma Future 5.3, dan ini untuk pemain seperti kita gitu ya yang main amatir, menurutku ini sudah lebih dari cukup gitu ya, dan enak banget menurutku. Untuk sizing sepatu ini lebih condong untuk kaki yang narrow atau slim gitu ya. Jadi setelah kaki masuk dalam sepatunya itu langsung break in gitu ya. Kalau kaki yang narrow, untuk kaki yang lebar gitu ya disarankan untuk akses atau pakai kaos kaki dengan tingkat ketebalannya itu lebih tipis gitu ya, kalau pengen langsung break in dengan sepatunya, karena di bagian tumitnya itu udah cukup nyaman gitu ya dari tingkat ketebalan dari busanya gitu ya. Terus dari angka 1 sampai 10 untuk segi desain ini menurutku lebih baik gitu ya. Dari warna gitu ya, desain gitu bagus gitu ya. Dari angka 1 sampai 10 ini 9, bagus banget, dan aku suka yang versi Spark Pack gitu, ini bagus banget gitu ya. Jadi saat dipakai di lapangan tuh nyala banget gitu ya. Untuk segi kenyamanan dari angka 1 sampai 10 ini 8, cukup nyaman, nggak ada kendala di bagian tumit dan bagian paddingnya, cukup enak gitu ya setelah kaki masuk dalam. Ketambah insole yang menurutku ini baik gitu ya dari tingkat ketebalan, jadi nyaman banget, gripnya juga cukup bagus. So, apakah cukup rekomen untuk dibeli di tahun 2020? Menurutku cukup rekomen karena ini keluaran di tahun 2020 gitu ya. Dan menurutku ini warna bakal jadi warna yang ikonik gitu ya, karena warnanya sendiri tuh cukup unik gitu ya, perpaduan hitam dengan kuning yang agak kemerah-merahan gitu ya. Dan ini benar-benar folk banget gitu ya, dipakai itu cukup nyala di lapangan. Menurutku sih cukup rekomen gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau follow IG saya gitu ya. Kalau kalian pengen saya mereview apapun gitu ya, baik jersey, sepatu, bola gitu, silahkan komen di bawah atau DM di IG saya. So, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia. And see you next video. So, ciao. Bye.